Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa MTA dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Di Balik Dunia. Bersama saya Farah, kali ini berada di Yogyakarta. Saya ingin menemui Ibu Nina Mariani Nur, seorang lajnah imailah, dosen, akademisi, yang akan kita tanya mengenai kesibukan beliau. Untuk itu, mari ikuti saya. Ibu Nina Mariani Nur lahir di Pati 11 Juni 1976. Pendidikan terakhir S3 in Religious Studies. Saat ini menjabat sebagai dosen pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di jemaat, beliau menjabat sebagai wakil ketua LI Yogyakarta. Pada tahun 2019, beliau menjadi Ahmadi dan orang Indonesia pertama yang hadir di Minorities Fellowship Program OHCHR PBB. Beliau adalah ibu dari 2 nasirat dan sekarang tercatat sebagai anggota cabang Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nina, Mbak sehat? Farah, ya, alhamdulillah. Silakan duduk, Mbak. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Ibu Nina sudah menerima kedatangan MTA di sini. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol Bu tentang keseharian Ibu dan kehidupan Ibu. Mungkin yang pertama kami ingin tahu, bisa Ibu ceritakan kesibukan Ibu sehari-hari seperti apa? Oh ya, selamat datang ya Mbak Farah. Terima kasih juga mau datang ke rumah saya yang di sini di Jogja sini ya. Ya, kalau kesibukan saya sebagai dosen ya, sebagai ibu ya seperti biasa lah. Kalau pagi subuh bangun jam 3, kemudian tahajud, kemudian menulis. Karena saya kan dosen harus publikasi, ya itu kesempatan saya untuk menulis. Kemudian nanti selesai subuh mempersiapkan anak-anak untuk sekolah, terus ya nganter anak, ternak kalau istilahnya ya, nganter anak ke sekolah, ke SD, sekaligus saya berangkat ke kantor. Ya kalau di kantor ya seperti biasa, kalau ada ngajar, kalau enggak ya nguji atau yang lain-lainnya juga. Itu kalau yang rutin dari Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu ya biasanya lebih di rumah saja, karena itu me time free day-nya itu ya Sabtu. Kalau Ahad biasanya ke masjid, acara jemaat pasti kan kita. Jadi itu mungkin. Iya, Ibu kan berprofesi sebagai dosen ya Bu. Bisa Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu tertarik untuk menjadi dosen itu? Mungkin nggak tertarik, tapi mungkin takdir saya kali ya. Karena gini, bapak ibu saya tuh guru agama. Kalau dulu guru agama, bapak ibu saya tuh punya yayasan. Jadi ya kemudian semua keluarga saya tuh guru, jadi kayaknya memang takdirnya tuh garisnya sudah guru. Bapak ibu guru, kakak 3 orang guru semua, terus saya sendiri. Jadi dulu saya selesai S1 itu langsung suruh pulang sama ayah ngajar jadi guru. Kemudian dapat S2 di sini, kemudian lulus S2 sama dosen saya disuruh S3 lagi. Kalau ya kuliah saja, jadi saya waktu itu ibu rumah tangga tapi hobinya sekolah gitu. Jadi kayak makanya saya ngomong mungkin ya takdirnya saja. Saya nggak pernah saya mau jadi dosen apa enggak, tapi ya pokoknya belajar berguna gitu saja. Kebetulan dibukakan jalan lah sama Allah. Jadi saya merasa saya tuh beruntung saja. Saya nggak merasa pinter kok. Di kelas tuh ya pupuk bawang. Dulu kuliah S3 itu paling nggak bisa kalau diskusi. Oh diskusi apa tahu ya kita ikut-ikutan aja lah. Tapi ya alhamdulillah tadi begitu lulus, saya karena dulu saya S2-nya di UIN, ya banyak kolega di UIN, pasca mau buka ya, ini ada lowongan. Jadi mau nggak? Kalau mau silahkan daftar. Ya udah daftar, kebetulan lolos gitu. Jadi nggak pernah bercita di dosen. Nah dosen tuh ya itu tadi kayaknya ya memang digariskannya ke situ, ya jalannya ke situ gitu aja dinikmati. Karena dulu saya ketika S3 juga nggak pernah bercita di dosen, pengennya homeschooling untuk anak-anak. Jadi saya maunya di rumah. Kan gurunya dokter gitu loh di rumah gitu. Maksud saya begitu. Tapi kan jalan hidup saya berubah, ternyata saya harus kerja. Ya sudah, saya akhirnya ya menerima pekerjaan jadi dosen. Tapi biasanya saya nggak ngelamar, tapi dilamar semacam itu. Sebelum jadi dosen juga pernah ngajar jadi tentor bahasa Inggris. Yang ngelamar saya kira itu cuma itu pekerjaan saya yang ngelamar di LT. Ya Bu Nina,
tadi Ibu menceritakan sampai kuliah dokter itu kemudian menjadi dosen itu ada jalannya saja ya Bu. Kemudian untuk di UPN sendiri Ibu mengajar di bidang apa dan untuk jenjang apa itu Bu? Ya, saya itu ngelamparnya dulu posisinya kan di pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Jadi kalau pasca itu ya ngajarnya S2 sama S3. Tapi saya jadi dosen tetap di S2-nya. Kalau di pasca sarjana UIN itu adanya Interdisciplinary Islamic Studies, jadi studi Islam interdisipliner. Jadi kajiannya lebih studi Islam tapi kajiannya dari berbagai segi. Itu prodinya itu, kalau ngajarnya ya itu Islam dan isu-isu global. Karena itu kan umum jadinya kalau tergantung semesternya. Kadang ya kalau semester genap misalnya saya mengajar di konsentrasi pekerjaan sosial tuh ngajar isu kontemporer dalam pekerjaan sosial, kemudian ngajar praktikum, kemudian juga ngajar misalnya agama dan teori sosial. Jadi kemudian nanti ganti misalnya semester ini nanti saya akan ngajar metodologi penelitian sama artikel jurnal. Jadi ngajarnya itu tergantung semester tapi fokusnya ke studi Islam interdisipliner tadi. Berarti fokusnya studi Islam. Nah, apa rekan-rekan pengajar dan juga mahasiswa itu tahu tentang identitas Ibu sebagai seorang Ahmadi? Kalau dosen di UIN, maksudnya kalau di pascanya sendiri unit tempat saya bekerja tuh sudah tahu sejak awal, bahkan sejak merekrut. Karena kan saya dulu S3 saya kan di ICRS UGM itu, dan di penelitian saya kan tentang perempuan Ahmadi, bagaimana mereka mengatasi konflik. Jadi bagaimana self defense mereka ketika ada itu kemarin kan kekerasan yang itu. Saya risetnya di Manislo, di Lombok sama di Jogja. Nah, ketika ujian di disertasi saya tuh declare kalau saya Ahmadi. Jadi kan orang baca. Kemudian waktu ujian terbuka saya juga ngomong sebagai Ahmadi. Jadi itu memang titik ketika saya memang sebenarnya saya declare-nya sudah jauh sebelumnya, tapi secara publicly orang tahu itu di disertasi saya. Jadi mereka tahu dan pengujinya ada yang dari UIN waktu itu. Jadi sudah tahu semua, bahkan Pak Rektor pun tahu. Jadi ketika dikumpulkan dosen-dosen saja, oh ini Nina ya, kamu Ahmadiyah kan? Jadi sudah semua orang tahu, jadi nggak masalah sih selama ini. Kalau di UIN Jogja itu sebenarnya kan enaknya di situ, semua golongan boleh, karena memang itu untuk kekayaan belajar agama, belajar Islam itu kan harus plural tadi. Dan kalau di UIN Jogja begitu tadi, yang itu membuat saya nyaman saja. Bahkan ketika wawancara itu tadi, rekrutmen dosen kan terakhir wawancara. Salah satu pertanyaannya itu, kamu kan sudah declare jadi orang Ahmadiyah. Terus nanti kalau kamu di sini, kamu nyaman nggak? Pertanyaannya itu. Ya saya jawab, saya nyaman saja karena saya tahu UIN Jogja itu dia lebih plural. Kalau sama orang luar selama ini disebut liberal lah. Tapi liberal pemikiran. Jadi dan Jogja itu memang ada macam-macam, semua golongan ada. Ya memang mayoritas NU Muhammadiyah, tetapi ada yang Jamaah Tabligh juga ada yang Tarbiyah juga ada, ya Ahmadiyah juga ada. Dan saya bukan orang pertama kan yang di UIN. Jadi saya orang ketiga jadi dosen UIN orang Ahmadiyah. Jadi saya sudah dibukakan. Jadi saya nggak perlu berat-berat lagi itu, iya. Berarti dari mahasiswa juga tidak ada. Kalau dari mahasiswa kan ganti terus kan ya. Kalau di pasca kan ya cuma 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. Saya akan selalu ngomong. Oh, gitu. Karena kebetulan saya ngajar metode penelitian. Nanti gampangnya kan saya beri contoh riset saya sendiri. Dan jadi boleh kamu meneliti sebagai orang dalam tuh boleh. Misalnya saya orang Ahmadiyah, saya meneliti tentang Ahmadiyah. Tetapi ya itu kan sambil itu dan mereka akan tahu, oh ibu orang Ahmadiyah. Ya kalau yang itu ya rata-rata yang di UIN mungkin mereka memang sudah mulai terbuka pikirannya. Jadi nggak mempermasalahkan itu. Oh iya. Kemudian Ibu dengan kesibukan Ibu sebagai dosen, bagaimana nih cara Bu Nina membagi waktu antara jemaat, kegiatan sebagai dosen dan juga untuk keluarga Ibu gimana? Kalau dosen menurut saya itu malah pekerjaan paling enak ya dibanding kantoran. Walaupun ngantor tapi kan dosen tuh agak lebih bebas secara waktu. Ya memang kita harus misalnya pagi datang, tapi yang penting ngajar kan datang. Dan justru itu yang yaitu tadi karena fleksibel, saya bisa berkhidmat untuk jemaat, tetap bisa ngurusi anak-anak juga. Jadi kalau sekarang kan masih kecil anak, jadi pulangnya jam 12, itu saya bisa jemput tetap bisa asal nggak jam mengajar. Kalau pas jam mengajar ya saya bisa
sama mahasiswa bisa saya jemput dulu itu bisa juga, atau kadang anak ikut di kelas juga. Karena kebetulan kampusnya ramah anak lah, bolehlah bawa anak. Dan orang sekantor sudah tahu semua Kirana itu. Jadi kalau nggak ada malah mana Kirana ditanyakan. Jadi enaknya dosen begitu, fleksibel. Kalau mungkin saya kerja di bank atau kerja di kantor apa itu kan harus pagi pulang sore. Kalau dosen kan enggak. Jadi cuma kewajibannya misalnya dalam 1 minggu 17 jam ya sudah. Kemudian kan ada riset. Jadi kalau keluar tinggal saja pakai izin. Bahkan bisa jadi surat tugas. Jadi sebagai dosen saya ngisi kegiatan jemaat asal ada suratnya itu bisa. Jadi bisa ya dihitung izin, tapi kan saya jemaahnya dapat, dosennya juga dapat. Dan itu kan sebagai dosen jadi pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya saya berkhidmat, tapi masuk poin juga sebagai dosen. Jadi malah saya kadang ya harus harus syukur sekali. Ya Bu, tadi Ibu menceritakan bahwa mengurus anak itu lebih juga fleksibel dengan menjadi dosen. Bahkan bisa diajak mengajar juga. Untuk tarbiyatnya sendiri kan Ibu bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Bagaimana Ibu mendidik atau mentarbiyati anak-anak Ibu? Ya, kalau soal tarbiyat sebenarnya kan di jemaat sudah dikasih petunjuk harus bagaimana itu enaknya kan kita ada panduan ya. Kalau saya juga sebagai ibu apalagi kan kunci sebagai madrasatul ula, madrasah pertamanya anak-anak. Nah, mungkin saya lebih meniru Bapak Ibu. Jadi dulu yang ngajari saya bisa baca Quran itu ya Bapak. Bahkan Bapak itu ngajari sampai saya bisa tafsir Quran juga karena kebetulan almarhum guru bahasa Arab dulunya. Nah itu saya terapkan ke anak-anak saya juga. Jadi keduanya tuh yang ngajari saya sendiri. Jadi kalau habis maghrib itu waktunya untuk ngaji. Ya ngaji. Terus nanti kalau hafalan misalnya kalau mau tidur kan bacaan yang wajib itu tambah ayat kursi ya itu lumayan masuknya di situ. Dan saya mungkin termasuk yang keras ya. Maksudnya termasuk agak keras orangnya. Kalau orang bilang galak lah. Jadi kalau sama ayo ngaji gitu ya harus ngaji. Kadang ya, tapi namanya anak kadang 1 jam gitu cuma dapat 1 halaman sambil gitu ya dimaklumi itu kalau untuk di rumah. Terus kemudian saya setiap ada kegiatan jemaat saya ke masjid anak harus ikut. Itu yang wajib itu karena saya ingat betul dulu ayah saya kan termasuk jemaat awalin kalau di Pati sana kan itu nggak ada masjid. Dulu masjidnya tuh di Semarang. Naik bis 2 jam. Zaman dahulu kalau Jumat bapak saya tuh pasti Jumatan. Karena kebetulan sekolahnya libur Jumat. Dan saya ingat saya yang diajak gantian karena anak 5 yang diajak gantian. Dan nanti saya senang sekali ke rumah, nyebutnya ke rumah Simbah. Karena yang dulu membuat Bapak Bayat itu kan Pak Sis di Semarang gitu. Pasti habis Jumatan kan mampir ke situ. Jadi ya itu kebiasaan itu. Kayaknya itu kebiasaan tuh akan membekas ke anak-anak. Jadi kalau saya sekarang ya sudah kebiasaan sama contoh. Kalau anak saya lihat saya mengaji, kan ya lama-lama dia juga pengen mengaji. Sholat juga begitu. Kadang sholat kalau diajak, saya pas nggak sholat ya anak-anak kan libur ya ikut libur itu susahnya di situ kadang. Makanya terus ayo sholat. Kalau sekarang sih sudah mulai jalan lah walaupun masih bolong-bolong tapi sudah saya beritahu di jalan itu saya kasih tahu di jalan daripada nganggur mulutnya diam saya ajari astagfirullahalazim ya sambil gitu itu ya. Kalau tarbiyat itu memang kalau untungnya di jemaat kan kita sudah diberi panduan ya itu enaknya. Kemudian kalau khutbah huzur ya sudah sekarang saya ngalah beli TV cuma untuk nonton itu khutbah huzur biar gede bisa bertiga di depan walaupun kadang namanya anak-anak kadang entah kemana gitu terus atau akhirnya tertidur tapi minimal dia ini zuhur huzur itu mulai gitu. Jadi memang harus lebih ke contoh walaupun kadang juga saya ada bolongnya juga tapi anak yang mama kok nggak sholat mama kok nggak ngaji jadi yang mengingatkan malah gantian anak-anak. Iya. Berikutnya nih Bu, Ibu kan baru-baru ini diundang ke PBB. Nah, bagaimana bisa Ibu ceritakan jalannya bisa sampai diundang ke PBB itu bagaimana Bu? Ya, itu jadi di PBB kan ada OHCHA itu yang Komisi untuk Hak Asasi Manusia. Dia itu punya program fellowship untuk minoritas. Jadi Minority Fellowship Program. Nah, tahun lalu itu dari teman saya dia ngirim ini ada silahkan daftar. Kamu kan orang Ahmadiyah, kamu juga aktivis Ahmadiyah. Terus saya daftar dan waktu itu pendaftarannya pakai rekomendasi juga dari organisasi. Saya minta rekomendasi ke Bu Sader waktu itu lewat Bu Kiki, Bu Sekum. Kemudian ya saya apply saja kirim dan
Saya sudah lupa sebenarnya karena itu 20 April deadline-nya, saya kirim 20 April 2019. Kemudian tiba-tiba September tuh ada email untuk wawancara. Saya baru ngeh ini yang mana ya? Oh ya ternyata yang itu. Ya udah wawancaranya via Skype. Jadi janjian wawancara waktu sana. Dan waktu wawancara yaitu ditanya, kan kalau di aplikasi ditanya kamu dari kelompok apa, kemudian masalahnya apa yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Waktu saya cerita kalau saya dari Ahmadiyah, kemudian Ahmadiyah di Indonesia kan mengalami persekusi dari tahun ini sampai ini. Kemudian saya akademisi dan juga peneliti Ahmadiyah. Jadi saya merasa perlu belajar tentang hak asasi manusia dan bagaimana kalau ada apa-apa itu harus kemana. Kan selama ini kita tahu sendiri kan Mbak Farah kan, selama ini untuk di Indonesia ya kita mengalami persekusi dan selama ini untuk mengatasi itu kita banyak dibantu sama yang mayoritas sebenarnya yang dari kayak NU, dari YLBHI, kemudian dari Puan Amal Hayati kan itu. Jadi tapi yang menyuarakan ke sana Komnas Perempuan kan. Makanya ketika wawancara kemudian ditanya itu kemudian alhamdulillah keterima. Dan saya ternyata orang pertama dari Indonesia yang ikut program fellowship untuk kelompok minoritas ini. Jadi belum ada dari lainnya. Waktu itu kemudian acaranya kan di kantor PBB di Swiss, di Jenewa sama di Strasbourg. Strasbourg itu Perancis yang dia ada kantornya European Council. Jadi itunya orang Eropa, kantor pusatnya orang Eropa, ada pengadilannya, ada apa. Jadi belajar di sana. Belajar tentang bagaimana kalau ada pelanggaran HAM, melapornya kemana, bagaimana cara kerjanya. Jadi kalau pas di PBB memang belajar itu. Jadi bagaimana sih cara kerja PBB itu? PBB itu sebenarnya apa? Kemudian kalau misalnya ada masalah di negara ini, kalau mau lapor tuh kemana? Jadi diajari kirim email tuh emailnya seperti apa biar direspon. Karena kan pasti kirim email ribuan kan. Misalnya ada pelanggaran HAM di sini. Gitu. Kemudian di dalam rangkaian program fellowship itu ada minority forum. Jadi memang setiap tahun, setiap bulan November itu ada forum khusus untuk kelompok minoritas membahas masalah mereka. Itu forum sedunia tadi. Yang fellow tadi, sebagai fellow saya punya hak untuk berbicara di situ. Nah, itu kesempatan saya karena pertama saya pikir ini orang Ahmadiyah perlu juga muncul karena selama ini kan ternyata sudah ada di reviewnya Indonesia soal hak asasi, nama Ahmadiyah itu sudah muncul karena memang kasus kita kan banyak kan, itu sudah muncul di reviewnya Indonesia, tapi yang membawa kan Komnas Perempuan. Nah, saya yang membawa sekali muncul sebagai orang Ahmadiyah sendiri yang mengalami, jadi saya rasa ini kesempatan baik juga. Nah, waktu itu kemudian cuma diberi waktu 2 menit karena itu forum itu semua orang wajib berhak ngomong, tapi ya tadi tergantung jumlah pesertanya berapa dibagi. Jadi tadinya 2 menit straight. Saya sempat ngomongnya di hari kedua, hari pertama tapi saya ketemu dari delegasi Indonesia tuh dari pemerintahnya ada. Jadi saya ketemu sama diplomatnya, tapi ya sebagai orang Indonesia ya ngobrol biasa saja lah, santai. Karena itu kalau yang teman saya dari beda negara di luar negeri itu mereka biasanya pemerintahnya nggak mau ketemu. Jadi kayak musuh. Minoritas selama ini tuh dianggap kerikil lah maksudnya, jadi dianggap gangguan memang. Kebanyakan memang begitu. Kayak kita juga sebenarnya kan begitu juga diperlakukannya kan. Walaupun kalau Indonesia mungkin lebih soft, nggak sampai, kalau luar negeri itu sampai dibunuh aktivis itu. Karena ada fellow tahun sebelumnya pulang memberi pernyataan bapaknya dibunuh. Terus akhirnya dia juga dibunuh juga. Tapi kalau Indonesia saya kira enggak. Jadi waktu itu temanya kebetulan tentang pendidikan, bahasa, dan perempuan. Jadi tetap harus ngomong sesuai tema. Makanya saya tapi kan mau menyuarakan soal Masjid Depok, soal itu. Jadi saya tetap berangkatnya dari soal perempuan juga ya. Kebetulan saya mewakilinya Lajnah Imailah, ya sudah saya mau ngomong kalau bisa peraturan kayak PNPS 65, kemudian SKP itu kalau bisa dihapuskan, tapi saya nggak bisa ngomong langsung itu. Jadi saya muter dulu. Ngomongnya saya ngomong, ini loh orang Ahmadiyah itu masjid itu sentral. Dan kita memberikan pendidikan, tarbiyat, pendidikan agama, kemudian bahasa. Kita kan juga belajar bahasa Arab, bahasa Urdu itu di masjid. Tapi kalau masjidnya ditutup, itu kan nggak adil. Saya ngomongnya ternyata lumayan karena diajari ya, lumayan keras juga saya ngomongnya. Jadi ngomongnya masa sih satu masjid aja ditutup sampai 7 kali, bisa dibayangkan. Ini kan nggak adil bagi kami sebagai perempuan untuk memakai masjid untuk belajar
jadi nggak bisa, jadi begitu. Dan alhamdulillah dibalas sama pemerintah Indonesia. Waktu itu dibalas di forum itu kan memang ada right to reply, jadi pemerintah itu akan menjawab. Dan salah satu jawabannya ke saya tadi, walaupun kalau menurut saya jawabannya sih nggak kena, tapi minimal sudah direspon lah. Jadi responnya waktu itu dari pemerintah Indonesia ya untuk soal Ahmadiyah kita sudah ada forum kerukunan umat beragama, yaitu mengumpulkan itu. Jadi dijawab di situ. Ya itu bagi saya, dan saya ketemu dari Komnas Perempuan juga, dan mereka sangat alhamdulillah ya Bu sampai sini. Iya Bu, sekali lagi kayaknya perlu, iya itu bagus, orang Ahmadiyah harus ke sini sendiri juga. Dan saya kira forum minoritas itu bagus juga, karena akhirnya ketemu juga dengan yang dari lainnya, ternyata ya yang kita alami itu alami juga di lain. Bukan cuma Ahmadiyah saja, misalnya kalau yang di Syria itu orang Kristennya, kemudian yang di Palestina, yang di Israel orang Islamnya itu juga mendapat perlakuan seperti itu. Dan juga sekaligus saya seperti membuka istilah baru juga, kalau minoritas itu belum tentu misalnya kalau mayoritas Muslim, minoritas Kristen, atau mayoritas Kristen, minoritas Islam. Tapi dalam Islam sendiri, dalam satu agama itu juga ada minoritas. Itu yang teman saya, kamu membuka juga kalau saya Muslim, tapi saya juga minoritas di Indonesia. Jadi kan ada kesempatan banyak lah di forum-forum yang kita bisa ngomong Ahmadiyah, kamu siapa? Kalau ketika saya menjelaskan siapa, ya saya Ahmadi, saya Muslim di negara Muslim terbesar, tetapi saya minoritas. Jadi itu orangnya, loh kenapa? Kamu kenapa orang Ahmadiyah kok dibegitukan, kenapa? Ya itu akhirnya kan saya menjelaskan. Saya menjelaskan bedanya apa sama Muslim lainnya. Ya saya percaya Imam Mahdi sudah datang. Seperti itu. Kalau di Indonesia jumlahnya berapa? Kan kita jumlahnya dari 230 juta dan cuma 500 ribu itu kan berapa persen. Jadi mereka akhirnya begitu ya. Jadi kemudian kadang di forum tidak resmi antar peserta juga, coba kamu share video yang menceritakan tentang komunitasmu gitu ya. Waktu itu saya milih ada videonya dari kayaknya Liputan TV, saya ngambil, karena di YouTube kan saya nggak tahu, saya di MTA ada apa tidak ya, saya nggak tahu kan. Saya yang soal Cikesik, jadi liputan tentang Cikesik untuk menunjukkan kalau ini loh yang kami alami. Terus akhirnya mereka sampai begitu ya. Ya kita sama-sama minoritas, jadi ternyata kita tuh merasa mengalami hal yang sama, walaupun mungkin bentuk opresi, bentuk dari pemerintahnya beda-beda. Kalau Indonesia kan sebenarnya mungkin pemerintahnya enggak, tapi ada membiarkan sesuatu opresi ke Ahmadiyah terjadi. Dan sebenarnya padahal juga dengan undang-undang yang diskriminatif itu ya sebenarnya melakukan opresi juga, kalau bahasa saya penekanan ke orang Ahmadiyah juga. Jadi itu pengalaman saya. Ya Bu, menarik sekali yang Ibu ceritakan tadi. Dari semua yang Ibu alami, apakah Ibu bisa memberikan nasihat atau mungkin saran, masukan, harapan Ibu untuk anak-anak lajnah muda khususnya, dan juga nasirat yang ingin mungkin bisa seperti Ibu, ada nggak Ibu? Kalau saya mungkin sarannya mungkin bisa seperti orang jemaat lainnya ya. Sebenarnya asal kita mau ini, saya masih ingat selalu saya pegang tuh nasihat bapak saya tadi. Kalau kamu mikir akhirat, dunia tuh akan ikut. Tapi akhirat di sini bukan berarti akhirat itu cuma sholat saja, nggak mikir itu. Tapi tujuanmu akhirat. Ya. Tujuan akhirat itu sebenarnya kan amanu wa amilus solihah. Bapak saya tuh nasihat itu terus. Sebenarnya dulu pakai bahasa Jawa, bapak saya, Nduk, kalau orang sebenarnya mau itu loh ayat wal asri, al asr itu, orang mau melakukan itu saja itu sebenarnya akan baik-baik saja, karena amanu wa amilus solihah. Dan kalau di Quran itu kan amanu pasti belakangnya amalus, nggak ada amanu saja terus berhenti ya. Beriman itu ya wujudnya apa? Kita yakin percaya. Sebagai orang Ahmadiyah ya yakin percaya. Sebagai Muslim, kalau Imam Mahdi yakin percaya. Konsekuensi dari yakin dan percaya itu apa? Ya ibadah yang wajib, kan sudah ada panduannya. Kalau sebagai orang Ahmadi berarti candahnya. Kemudian pengorbanan kan gak cuma harta, tapi jiwa raga. Ya pengorbanan itu ikut aktif di Ahmadiyah. Karena saya dulu pernah nggak aktif, dan saya merasakan hidup saya waktu itu nggak jelas juga. Tapi ketika tujuan saya jelas, pokoknya untuk kepentingan Ahmadiyah, saya harus melakukan, insya Allah lainnya tuh ikut. Ya tadi sudah saya ceritakan, jadi dosen juga sampai Ahmadiyah tetap jalan,
penelitian saya tentang Ahmadiyah sendiri, saya bisa main ke saudara-saudara di Manislor, dan tahu sendiri kalau jadi tamu kan sudah akan dikhidmati, jadi nggak banyak keluar biaya, tambah saudara. Tapi saya juga punya tulisan yang diakui saya sebagai akademisi. Jadi kalau untuk nasihat saya untuk adik-adik Ahmadiyah, adik Nasirat, adik LI Muda, itu tadi harus yang kita yakini harus kita pelajari juga. Karena kalau ditanya kamu Ahmadiyah, emangnya bedanya apa? Ya harus bisa jawab. Untuk bisa jawab ya harus belajar. Untuk bisa belajar tadi dengan dijalani itu tadi. Kemudian jangan lupa bayar tanda sama pengorbanan lainnya semampunya lah. Karena itu akan membuka rezeki kita dunia, insya Allah dunia akhirat kalau menurut saya. Karena saya mengalami sendiri, saya dapat beasiswa dari S2, S3 itu kalau dihitung rupiah itu berapa? Itu ketika saya mulai rajin bayar canda, Allah membalasnya tuh seketika kok. Saya percaya itu. Jadi bukannya terus kita berharap ya, saya sekarang sedekah segini besok enggak usah begitu, tapi di jalannya tapi harus dengan ikhlas. Tapi memang itu harus dengan ketakwaan. Nah, untuk sampai itu takwa itu memang harus diniati. Apa ya? Kalau saya istilahnya harus latihan. Takwa itu harus latihan. Kalau enggak tahu ya belajar. Kan kita percaya Imam Mahdi, tapi kita nggak tahu emang Imam Mahdi Ghulam Ahmad tuh lahirnya itu kita memang harus membaca ya, jadi harus belajar ya, pakai otak dan pakai perasaannya juga dipakai, karena keimanan tadi ya ada sih ya banyak yang dapat ilham terus kemudian jadi percaya, tapi kan untuk menjaga iman tadi tuh perlu usaha. Jadi kalau untuk adik-adik rajin berkorban itu wajib. Ya berkorbannya sesuai kemampuan, tapi harus dengan ikhlas. Kalau ikhlas juga harus latihan. Itu mungkin nasihat saya. Iya Ibu Nina, terima kasih sekali, menarik sekali sharing Ibu hari ini. Masih banyak yang ingin kita ulik sebetulnya, tapi karena dibatasi waktu jadi harus diusaikan sampai di sini. Jazakillah hasanal jazak. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, sekian wawancara kita bersama Ibu Nina Mariani Nur. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menginspirasi kita semua. Saya dan kru MTA yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan Di Balik Dunia pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.